Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Destiana, NPM 172151181. Saya di sini kelas D di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa. Nah, untuk penjelasannya akan saya paparkan dalam PowerPoint yang telah saya buat. Nah, penjelasannya seperti berikut. Yang terhormat, Pak Dedi Nur Jamil selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah Seminar Pendidikan Matematika yang telah saya buat. Nah, untuk yang pertama ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Depi Destiana, NPM 172151181. Nah, di sini saya kelas D di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Kemudian untuk judul makalah yang telah saya buat yaitu Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Gaya Kognitif File Independen dan File Independen Siswa. Nah, untuk yang pertama itu langsung membahas mengenai bab 1 latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini saya membahas dari umum ke khusus. Jadi pertama itu mengenai pendidikan. Nah, pendidikan itu kan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan. Nah, maka kan semua siswa itu diharapkan untuk memperoleh pendidikan. Kemudian di dalam pendidikan itu tidak terlepas yang namanya pembelajaran. Nah, pembelajaran itu merupakan suatu interaksi adanya guru dengan murid dalam suatu pembelajaran, dalam suatu kegiatan belajar. Nah, di dalam pembelajaran itu saya langsung mengarah kepada pembelajaran matematika, ya, karena kan di dalam pembelajaran itu diantaranya terdapat pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika ini bertujuan untuk membuat siswa itu dapat berpikir secara analitis, kritis, dan juga kreatif. Nah, kemudian di dalam pembelajaran matematika, mengarah kepada kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, kenapa? Karena kan di dalam pembelajaran matematika itu kan pastinya tidak terlepas yang namanya kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, maka setiap siswa itu dituntut untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya saya mengarah kepada gaya kognitif file dependen dan file independen siswa. Nah, mengapa? Karena kan siswa itu berbeda-beda dalam proses memecahkan permasalahan tersebut. Nantinya udah di gaya kognitif file dependen dan file independen siswa. Nah, untuk yang lebih lanjutnya nanti saya akan bahas di kajian teori. Kemudian untuk yang selanjutnya, batasan dari masalah makalah ini yaitu pada materi SPLDP kelas 8 SMP. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada rumusan dan tujuan makalah. Nah, rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimanakah hubungan kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari gaya kognitif file dependen dan file independen siswa. Kemudian untuk yang kedua itu ada tujuan dari makalah ini, yaitu untuk mengetahui hubungan kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari gaya kognitif file dependen dan file independen siswa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu bab 2 mengenai kajian teori. Nah, di sini yang pertama itu saya membahas kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini menurut para ahli saya mengambil 3. Yang pertama itu menurut Koni dalam Sumarmo 2005. Nah, ia mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu merupakan suatu kemampuan yang membantu siswa untuk berpikir analitik dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari serta membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menghadapi situasi baru. Nah, jadi
Ini penting ya, karena kan kemampuan pemecahan masalah matematis itu dapat membantu untuk siswa dapat berpikir kritis dan juga analitis. Kemudian untuk yang kedua itu ada menurut Branca dalam Sumarmo 2005. Nah, ia mengemukakan bahwa pemecahan masalah matematis merupakan suatu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Nah, serta pemecahan masalah matematik itu merupakan jantung dari matematika. Nah, iya, jadi kan karena di dalam pembelajaran matematika itu pastinya harus ada pemecahan masalah matematis dan merupakan jantung dari matematika. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada menurut Puspita tahun 2016. Nah, ia mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu adalah kemampuan yang dapat mengembangkan dan membangun ide-ide serta dapat melatih dan mengintegrasikan konsep-konsep, teorema-teorema, dan keterampilan yang telah dipelajari. Nah, sehingga pemecahan masalah matematis itu merupakan kemampuan yang sangat penting dalam suatu pembelajaran matematika. Ya, jadi jelas bahwa dari ketiga pendapat ini, kemampuan pemecahan masalah matematis itu merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena agar membuat siswa itu dapat berpikir kritis, analitis dalam menghadapi situasi dalam hidupnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, saya mengambil menurut Sumarmo tahun 2002. Nah, yaitu yang pertama itu kegiatan memahami masalah. Nah, di dalam kegiatan memahami masalah di sini siswa itu dituntut untuk dapat membaca atau meneliti atau secara teliti membaca, memahami, mengamati suatu permasalahan yang disediakan oleh guru. Kemudian untuk yang kedua itu kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah. Nah, di dalam kegiatan merencanakan atau merancang strategi masalah ini, jadi siswa itu dituntut untuk dapat merencanakan misalnya rumus apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk yang ketiga itu ada kegiatan melaksanakan perhitungan. Nah, di dalam kegiatan melaksanakan perhitungan ini, jadi di sini siswa sudah dapat mengaplikasikan ke rumus yang sudah ia rencanakan dalam kegiatan tadi merencanakan strategi pemecahan masalah. Kemudian untuk yang keempat itu kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi. Nah, di sini jadi ia itu dapat langsung harus memeriksa kembali apakah jawabannya itu sesuai atau tidak. Nah, seperti begitu. Kemudian untuk yang kedua saya membahas mengenai gaya kognitif. Nah, di sini menurut yang pertama itu ada menurut Kagan dalam Susanto 2015. Nah, ia mengemukakan bahwa gaya kognitif itu adalah berbagai variasi cara individu dalam menerima, mengingat, dan memikirkan informasi atau perbedaan cara memahami, menyimpan, mentransformasi, dan memanfaatkan informasi. Jadi di sini jelas bahwa gaya kognitif itu cara individu atau bervariasi, berarti kan perbedaan cara individu dalam menerima, memikirkan informasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada menurut Boverman dalam Susanto 2015. Nah, ia mengemukakan bahwa gaya kognitif adalah suatu gambaran cara individu dalam memahami lingkungannya. Jadi kan jadi individu itu berbeda-beda dalam memahami suatu lingkungannya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada menurut Wolfrock dalam Susanto 2015. Nah, ia mengemukakan bahwa gaya kognitif itu merupakan cara bagaimana seseorang dapat menerima dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari dunia dan sekitarnya. Ya, menurut Wolfrock ini hampir sama dengan menurut Boverman. Jadi intinya gaya kognitif itu merupakan suatu cara individu atau perbedaan cara individu dalam hal menerima, memikirkan sesuatu. Nah, seperti begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu, nah, secara psikologis gaya kognitif itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama itu ada gaya kognitif tipe dependen. Nah, di sini saya mengambil tiga menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Witkin dalam Akramun Nisa dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, gaya kognitif tipe dependen ini lebih cenderung mempersepsi pola sebagai keseluruhan, nah, serta sukar untuk memusatkan perhatian pada suatu aspek situasi dan menganalisis pola menjadi bermacam-macam. Jadi di sini yaitu tidak bisa misalnya membuat suatu konsep baru atau
menganalisis pola menjadi bermacam-macam. Kemudian untuk yang kedua itu menurut Witkin dan Goodnote dalam Ngilawajan tahun 2013. Nah, ia mengemukakan bahwa gaya kognitif tipe file dependent ini merupakan seorang individu yang kurang serta tidak bisa memisahkan sesuatu bagian dari kesatuan serta cenderung untuk segera menerima bagian atau konteks yang lebih dominan. Di sini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian untuk yang ketiga menurut Ardana dalam Kafir dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, ia berpendapat bahwa gaya kognitif dengan tipe file dependent ini lebih sulit untuk membuat suatu keputusan secara mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi di sini dia itu lebih sulit untuk membuat suatu keputusan, dia itu masih bergantung kepada orang lain. Jadi intinya gaya kognitif tipe file dependent ini masih kurang dalam proses pemecahan masalah dan juga dia itu masih bergantung kepada orang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya itu menurut Witkin, karakteristik atau indikator belajar murid dengan gaya kognitif tipe file dependent ini yaitu yang pertama, lebih mudah mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini jadi yaitu lebih mampu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian untuk yang kedua mempunyai ingatan yang baik untuk informasi sosial. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu lebih mudah terpengaruh oleh kritik. Jadi yaitu masih mendengarkan misalnya yaitu telah menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Nah, karena misalnya ada temannya yang mengkritik hasil jawabannya, maka yaitu akan terpengaruh dan yaitu tidak terpercaya diri dengan jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu yang keempat itu sukar mempelajari bahan-bahan yang tidak terstruktur ya. Jadi yaitu lebih memahami konsep yang sudah ada. Kemudian untuk yang kelima itu perlu diajari cara menggunakan alat-alat bantu ingatan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang cenderung menerima bahan pelajaran yang telah tersusun dan tidak mampu menyusunnya kembali. Ya, jadi misalnya guru itu telah memberikan suatu konsep atau rumus mengenai materi apa, mengenai materi SPLDP. Nah, dia itu bisa mengerjakannya namun tidak bisa misalnya menyusunnya kembali, menggunakan metode apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian untuk yang ketujuh itu perlu diajari cara memecahkan masalah. Nah, jadi yaitu kurang mampu dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada yang kedua itu gaya kognitif tipe file independent siswa. Nah, di sini saya mengambil 3 menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Witkin dan Goodnote dalam Ngilawajan tahun 2013. Nah, ia mengemukakan bahwa gaya kognitif tipe file independent ini merupakan individu yang cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu pola berdasarkan komponen-komponennya. Jadi, dia itu lebih bisa membuat pola atau membuat konsep atau ide-idenya sendiri begitu. Kemudian untuk yang kedua itu menurut Muse dalam Sugiartawan tahun 2007. Nah, ia mengemukakan bahwa suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa yang mempunyai tipe gaya kognitif file independent ini dalam melakukan kegiatan belajar secara maksimal. Nah, seperti begini yaitu pembelajaran yang menyediakan lingkungan belajar yang lebih secara individual serta dapat menemukan konsep atau prinsip sendiri, memiliki banyak sumber belajar seperti buku dan sebagainya, serta dapat membuat suatu prinsip pola teorema dengan pemikirannya sendiri, nah tanpa bantuan dari orang lain atau pendapat orang lain. Nah, pembelajaran yang hanya sedikit memberikan petunjuk dan tujuan dan mengutamakan instruksi dan tujuan secara individual. Jadi jelas bahwa di sini gaya kognitif tipe file independen ini lebih bisa dalam memecahkan suatu permasalahan matematis. Kemudian untuk yang ketiga itu menurut Slameto tahun 2003. Nah, ia mengemukakan bahwa individu dengan tipe gaya kognitif file independen cenderung akan menyatakan suatu gambaran terlepas dari latar belakang masalah tersebut. Nah, dan mampu membedakan objek-objek dari lingkungan sekitarnya dengan mudah. Ya, jadi tipe gaya kognitif file independen ini kembalikan dari tipe gaya kognitif file dependen. Jadi yaitu lebih tidak bergantung kepada orang lain, lebih bisa dalam memecahkan suatu permasalahan matematis. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada menurut Witkin, karakteristik atau indikator belajar murid dengan gaya kognitif tipe file independen itu yaitu yang pertama memerlukan bantuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu jadi kurang mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian untuk yang kedua itu perlu diajari cara memahami konteks dalam memahami informasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada cenderung memiliki tujuan sendiri dan kekuatan sendiri. Jadi itu lebih percaya diri kepada dirinya sendiri.
Kemudian untuk yang keempat itu kurang terpengaruh oleh kritik, ya karena kan ia itu lebih percaya diri kepada dirinya sendiri, jadi dia itu tidak peduli dengan kritik dari orang lain. Kemudian untuk yang kelima itu mudah memahami bahan-bahan yang tidak terstruktur, ya misalnya yaitu bisa mengkonsep atau membuat suatu ide-ide baru. Kemudian untuk yang keenam itu dapat menganalisis suatu situasi dan menyusunnya kembali. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu lebih mampu memecahkan masalah tanpa dibimbing, ya sudah jelas. Jadi dia itu lebih bisa memecahkan masalah. Nah kemudian untuk yang selanjutnya ini saya akan memaparkan contoh dari angket gaya kognitif tipe file dependent dan file independent siswa. Nah untuk yang pertama itu ada gaya kognitif tipe file dependent. Contohnya indikatornya itu lebih mudah mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah pertanyaannya itu saya lebih mementingkan hubungan sosial dengan orang lain. Nah kemudian untuk yang kedua itu tipe file independent. Nah indikator dalam memerlukan bantuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah contoh pertanyaannya itu saya kurang bisa memahami kondisi di lingkungan sekitar. Nah seperti begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu langsung ke bab 3 mengenai pembahasan. Nah di sini untuk mengetahui gaya kognitif siswa diberikan angket kepada peserta didik. Nah, siswa yang memiliki gaya kognitif tipe file dependent akan berbeda dalam mengerjakan soal pemecahan masalah matematis tersebut dengan tipe gaya kognitif file independent. Jadi, sebagai ilustrasinya sebagai berikut. Nah, di sini kan tadi indikator pemecahan masalah matematis itu kan terdapat 4 indikator, yang diantaranya yang pertama itu dalam kegiatan memahami masalah. Nah di sini contoh soalnya itu misalnya usia Repa 2/3 dari usia Dipa. Nah 6 tahun yang akan datang jumlah usia mereka 42 tahun. Nah akan dicari selisih usia Repa dan Dipa. Apakah data tersebut cukup? Jelaskan. Nah di sini pastinya gaya kognitif atau siswa dengan gaya kognitif file dependent dan file independent itu berbeda dalam mengerjakan suatu permasalahan tersebut. Nah di sini ia akan menyelesaikan siswa dengan tipe file independen dan tipe file dependen akan menerima informasi dengan membaca soal berulang-ulang hingga dirasa subjek dapat memahami soal dan dapat menentukan apakah data di atas cukup untuk mencari selisih dari usia Repa dan Dipa tersebut. Nah kemudian setelah membaca soal, siswa file independen dan siswa file dependen ini akan mengolah informasi tersebut dengan mengemukakan yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Nah jadi kemudian siswa file independen dan file dependen ini akan menuliskan bahwa yang diketahui usia Repa itu kan 2/3 dari usia Dipa. Nah serta 6 tahun yang akan datang itu usia mereka adalah 42 tahun. Nah kemudian yang ditanyakannya itu kan selisih dari usia Repa dan Dipa. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu yang kedua dalam kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah. Nah contoh soalnya seperti berikut. Harga 2 baju dan 3 kaos adalah 85.000. Nah sedangkan harga 3 baju dan 1 kaos jenis yang sama adalah 75.000. Nah untuk pertanyaannya yang pertama, buatlah model matematikanya kemudian selesaikanlah. Nah yang kedua, tentukan jumlah harga 4 baju dan 2 kaos. Nah di sini pada langkah membuat rencana penyelesaian, siswa file independen dan siswa file dependen ini lebih akan mengolah informasi ditunjukkan dengan membuat rencana penyelesaian dari soal di atas. Nah, kemudian tahap menyimpan informasi dan memanggil kembali ditunjukkan dengan cara mengingat pengetahuannya terdahulu. Nah, kemudian yang dikaitkan dengan informasi yang baru diterima. Nah, dengan cara mengingat kembali bagaimana membuat model matematikanya. Nah, dari permasalahan tersebut dan juga menemukan cara untuk menentukan bahwa harga 4 baju dan 2 kaos itu berapa. Kemudian untuk yang ketiga itu dalam kegiatan melaksanakan perhitungan. Nah, di sini contoh soalnya Denny membeli 3 buah es krim dan 1 kotak sari buah dengan harga 22.000. Nah, harga 1 buah es krim lebih mahal 2.000 dari harga 1 kotak sari buah. Jika Denny ingin membeli 4 buah es krim dan 3 kotak sari buah, berapa rupiah besar tambahan pembayarannya? Ada di sini. Jadi siswa dengan tipe file independen dan siswa tipe file dependen ini sama-sama menggunakan konsep atau operasi matematika yang telah dipahami sebelumnya. Nah, namun pada langkah ini terdapat perbedaan penyelesaian siswa file independen dan siswa
file dependen. Nah, pada langkah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan karakter dari masing-masing siswa tersebut. Nah, jadi sesuai dengan rencana, maka siswa file independen berhasil dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, namun di sini kemudian yaitu akan menggunakan konsep atau rumus yang sudah ada, yaitu dengan merumuskan terlebih dahulu model matematika yang diketahui dari soal, kemudian melakukan perhitungan dengan model yang sudah dibuat sehingga dapat mengetahui harga satu buah es krim itu dan harga satu buah kotak sari buah, dan dapat mengetahui besar tambahan pembayaran yang harus dibayarkan oleh Denny. Nah, kemudian untuk siswa file dependen pada langkah penyelesaian masalah ini kurang mampu menyelesaikan soal dengan baik. Nah, dan bergantung pada orang lain menentukan model matematika dari soal yang diketahui, mungkin tidak bisa. Nah, kemudian kurang bisa juga menggunakan rumus yang kurang tepat, kemudian tidak bisa mengolah konsep sehingga menentukan besar tambahan pembayaran yang harus dibayarkan ini itu masih kurang tepat. Nah, kemudian untuk yang keempat itu ada dalam kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Terdapat dua jenis minuman, yaitu Sprite kemasan botol dan susu ultra kemasan kotak. Nah, Lina membeli 3 kotak susu ultra dan 2 botol Sprite dengan harga 19.600. Nah, harga satu botol Sprite itu 2 kali harga satu kotak susu ultra. Benarkah bahwa harga satu botol Sprite itu tersebut adalah 5.600? Nah, di sini kemampuan pemecahan masalah siswa file independen dan siswa file dependen ini pada langkah memeriksa kembali hasil yang diperoleh akan sama-sama melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap hasil yang telah diperoleh. Nah, pemeriksaan terhadap rumus yang digunakan serta hasil akhir dari penyelesaian pemecahan soal di atas. Nah, kemudian siswa file independen mendapatkan hasil yang sama pada proses pemecahan masalah, kemudian mendapatkan jawaban yang benar bahwa harga satu botol Sprite itu adalah 5.600. Nah, tetapi siswa dengan tipe file dependen ini mendapatkan hasil yang masih kurang tepat, sehingga mendapatkan jawaban yang kurang tepat. Jadi harganya itu bukan 5.600. Nah, jadi begitu perbedaannya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu kan sangat penting bagi proses pembelajaran, terutama bagi siswa. Nah, karena dengan mempunyai kemampuan pemecahan masalah matematis, nah siswa itu akan mempunyai pola berpikir secara analitik, kritis. Nah, kemudian siswa tidak akan kemudian kan siswa itu dalam menyelesaikan permasalahan masalah matematis itu kan tidak akan terlepas dari yang namanya gaya kognitif. Nah, kemudian pada saat memecahkan masalah matematis, siswa itu juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Nah, sesuai dengan karakteristik tipe gaya kognitif yang dimiliki individu, yaitu tipe file dependen dan file independen siswa. Nah, jadi oleh karena itu kemampuan masalah matematis itu sangat penting bagi pembelajaran matematika, dan juga dalam proses pembelajaran matematika dengan memberikan pengalaman dan fasilitas belajar sehingga dapat mendorong untuk menyelesaikan masalah matematika. Selain kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut, gaya kognitif siswa dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, karena gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam hal memahami masalah, berpikir, atau memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, khususnya dilihat dari tipe gaya kognitif file dependen dan file independen siswa. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari makalah yang telah saya buat, yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.